kita sudah belajar ini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, please open your Bible, Matius 11 ayat 29. Ya, Yesus berkata, belajarlah kepadaku, kata Yesus. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Memangnya apa yang mau kita pelajari dari Yesus? Would you please open your Bible again? 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, melainkan menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita karakter yang lemah lembut. Ya, ketika dicaci maki, ia tidak membalas. Belajarlah daripadaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, apa kata Yesus? Ketika aku dicaci maki, enggak kubalas. Coba. Ini yang Tuhan mau rupanya ya. Mulai dari sekarang kita harus belajar dulu. Kalau ada orang yang mengejek kita, kalau ada orang yang mencaci maki kita, jangan dibalas. Karena Tuhan suka yang seperti ini rupanya. Kalau kita kan emosi kita, memangnya kau ejek-ejek, kau aja yang bisa ngejek, kita tumbukkan, kita dorong ke paret. Atau kita, banyak sekali yang mau kita buat. Karena kita kan marah kita karena kalau diejek. Tapi Yesus waktu diejek enggak marah. Diam aja, dia tidak membalas. Kemudian waktu dia menderita, ya bisa jadilah kalau disakiti orang kita menderita kan, ataupun kita diperlakukan tidak adil, menderita kali kita. Tapi Yesus waktu dia menderita, waktu dia disakiti ataupun diperlakukan tidak adil, Yesus tidak mengancam, melainkan dia menyerahkan kepada Bapaknya, ya, berdoa. Waktu Yesus dicaci maki, dia tidak membalas. Pada saat dia menderita, dia tidak mengancam orang lain, tapi dia menyerahkannya kepada dia, kepada Bapaknya. Ada orang mencaci maki kita, ngejek kita, diam kita, berdoa kita, Tuhan tolong. Kalau ada orang yang memperlakukan kita tidak adil, membuat kita menderita, atau hal-hal yang lain menyakiti kita, diam aja kita berdoa, Tuhan tolong, ya kita serahkan kepada Tuhan. Kira-kira ini mudah atau tidak ini ya? Enggak terima kalau diperlakukan tidak adil. Tapi Yesus mau mengajarkan itu pula kepada kita. Karakter yang dia suka, sifat-sifat yang dia suka seperti apa gitu ya. Oke, coba kamu lihat ini gambar apa ini? Kuda ini dikendalikan oleh tuannya, kalau ke kanan tuannya, ke kanan kudanya. Kalau ke kiri tuannya, ke kiri kudanya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, akan diberkati. Ya. Jadi orang yang lemah lembut itu juga di sini bisa artinya adalah orang yang mau diajar oleh firman Tuhan. Nah, lemah lembut dia. Rendah hati, nggak keras kepala, dikasih tahu dia mau. Nah, itu lemah lembut, ya. Mau diajar oleh firman Tuhan. Kata Yesus tadi, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Pada saat aku dicaci orang, nggak kubalas. Pada saat aku menderita, nggak kuancam orang itu, melainkan aku menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi kadangkala juga Yesus marah, ya. Bukan selamanya dia diam. Pada saat kapan Yesus marah? Would you please open your Bible again? Markus 11 ayat 15 sampai 16. Waktu Yesus berada di bait Allah, dia marah. Kenapa dia marah? Dilihatnya di sana ada orang yang berjualan. Dibalikkannya meja-meja penukar uang, ya. Orang-orang yang jual merpati, burung merpati, ya. Lihat. Masalah apa yang ada pada saat itu di bait Allah sehingga membuat Yesus marah? Menurut kamu apa? Setiap tahunnya ada perayaan-perayaan orang Yahudi ya, dan dirayakan di bait Allah. Tahukah kamu kalau orang yang rumahnya jauh, mereka punya kerinduan untuk
datang ke bait Allah ini, melihat bait Allah yang ada di Yerusalem, yang mereka kumpul-kumpul uang. Kalau misalnya dia orang miskin yang rindu sekali untuk ke bait Allah ini, dia akan nabung, ya. Kalau rumahnya jauh, dia akan berusaha. Dan orang kalau datang ke Yerusalem, ke bait Allah, tidak boleh dengan tangan kosong. Pada saat itu kalau orang beribadah, mereka harus membawa hewan persembahan. Ya, jadi kalau orang miskin bawa burung merpati atau bawa burung tekukur. Makanya di bait Allah itu ada jual burung merpati sama burung tekukur. Ada jual kambing domba juga. Ada apa di situ? Orang-orang para penjara atau orang-orang yang rindu untuk ke bait Allah ini beribadah, mereka di sana membeli yang namanya korban persembahan itu. Tahukah kamu, para pedagang itu mereka akan membuat harga yang tinggi. Kenapa? Karena mereka akan bekerja sama dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi. Ya, jadi yang bertugas di sini di bait Allah kan ada imam-imam, ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mengapa mereka mengizinkan berjualan di halaman bait Allah? Karena mereka akan mendapat bagian juga, ya. Jadi ada persekongkolan di sini. Persekongkolan mah. Kalau misalnya korban itu, korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, haruslah korban persembahan yang tidak ada cacatnya. Hewan itu harus sehat semua, ya. Jadi kalau ada persekongkolan yang nggak sehat juga dibuat. Jadi Tuhan marah ketika melihat persekongkolan jahat. Menindas para penjara dengan harga yang mahal-mahal, ya. Ada penyelewengan, ada penindasan, ada ketidakadilan, ada penyesatan di sini, ya. Ada tidak respect, tidak menghormati Tuhan. Itu Yesus marah. Jadi kalau kita melihat ada di sekolah kita, ada persekongkolan teman-teman berbuat jahat kepada teman yang lain, kalau kamu marah nggak apa-apa, itu bagus juga kamu marah, ya. Kamu lihat teman-teman kamu kumpul-kumpul mereka membicarakan mau menyakiti temannya yang lain, nah itu bisa juga kita marah seperti itu, ya. Oke, kita lihat lagi. Yesus marah pada saat yang tepat. Nah, itu namanya lemah lembut. Dan kalau kita mau diajar oleh firman Tuhan, termasuklah kita orang yang lemah lembut. Ya, kita lanjut lagi. Gambar rusa sedang minum air. Kalau kita habis olahraga atau kita habis berpergian, haus sekali kita, waktu kita minum rasanya puas sekali kita, ya. Waktu kita haus kita minum puas sekali kita. Oke, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa maksudnya? Coba kamu lihat, ya. Coba, ini ada sida-sida dari Ethiopia, ya. Orang Ethiopia ini, sida-sida artinya pengawal raja. Orang Ethiopia berarti kulit hitam, ya. Sida-sida ini, ya, pergi ke Yerusalem. Coba kita buka dulu Kisah Para Rasul 8 ayat 28. Iya, ada seorang sida-sida Ethiopia yang rindu untuk pergi ke Yerusalem, dan waktu dia pulang ayat 28, setelah dia kembali dari Yerusalem dalam perjalanan di keretanya, dia duduk sambil membaca kitab Taurat. Duduk sambil membaca kitab Nabi Yesaya, ya. Di dalam kitab Nabi Yesaya itu diceritakan tentang seseorang yang dibunuh, tentang seseorang yang menderita, tentang seseorang yang menanggung kesalahan manusia. Jadi sida-sida ini berkata, ya, Tuhan melihat ada seorang yang rindu untuk belajar firman Tuhan, tidak tahu dia artinya, ya. Lalu Tuhan mengutus seorang yang bernama Filipus. Kemudian Filipus ini bertanya, Tuhan, apakah kamu mengerti apa yang kamu baca itu? Kata sida-sida ini, bagaimana lah aku ngerti? Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang membimbing saya. Kata sida-sida itu. Lalu dikasih tahu sama si Filipus, dikasih tahu artinya. Artinya yang Tuhan baca itu bukan, Nabi itu bukan berbicara tentang dirinya, tetapi tentang Yesus. Diceritakannya tentang Yesus. Jadi kalau percaya kepada Yesus, dibaptis.
Kata sida-sida itu, di situ ada air, baptislah aku, ya. Jadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran adalah orang yang selalu rindu untuk belajar firman Tuhan. Berbahagia kata Tuhan. Jadi kalau rindu, lihatlah ini si Paulus, ya. Si Paulus selalu dia belajar firman Tuhan. Apa sih yang dikehendaki si Paulus? Yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal penderitaannya. Aku menghendaki itu. Tapi kadangkala Paulus juga bergumul. Ada keinginan untuk berbuat baik dan betul-betul ingin melaksanakan semua kehendak Tuhan. Tapi kondisinya adalah ingin berbuat baik. Masalahnya ada dunia, ada keinginan daging. Ya, lalu bagaimana laku ini kata si Paulus? Pengen aku melakukan semua kebenaran Tuhan, tapi ada keinginan daging, ada dunia ini. Tapi Paulus bilang lagi di pasal 8 Roma 7 ayat 22 sampai 24, Paulus bergumul untuk melakukan perbuatan baik, tapi dia ada keinginan daging yang berjuang, ya. Maka sebab itu jalan keluarnya hidup dalam pimpinan Roh. Kepuasan ada apabila hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu maksudnya, ya. Jadi berbahagialah orang yang haus dan lapar akan segala kebenaran, rindu untuk selalu belajar kebenaran firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan. We have less than 1 minute more. We will continue our meeting next week. Let us pray. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami hal-hal apa yang Tuhan sukai, karakter-karakter apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memimpin seluruh kehidupan kami, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.